Akan nasib 50 sekian tawanan ya. Di Gaza. Bagaimana dengan nasib 2 juta warga Palestina di Gaza yang hidup dalam penjara rata? Saya jawab ya. Bagaimana? Lalu ini kerajaan Pajajaran. Nah, orang-orang boleh saya jawab? Kan orang masuk akal. Kacau balau dunia kalau begitu. Maksudnya Gini, jawaban dari rusak Bang otak masuk kalau akal aten semua. semua. Tidak masuk. Ya. Keberadaan Israel hasil dari kolonialisme, benar. Ketika Inggris ada di situ melakukan politik adu domba, ya udah lu rebut aja nih tanah kalian nih, anjay mabar. Jadi gini Bu, jangan lupa Anda baca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama Almantic Reaction, teman-teman. Nah, kita akan lanjut video kemarin ya, mereaksi Monik, sang penjilat pantat Yahudi. Iya, untuk menunjukkan apa? Dia walau bagaimanapun yang udah terjadi ya kepada agamanya, kepada Kristennya, tetap dibela. Saya gini, kalau kita membangun satu pandangan antara Islam dan Yahudi, Islam adalah yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan mereka mulia. Tapi Yahudi adalah agama yang berpendapat Tuhan mereka itu anak zina. Pertanyaan kita kepada orang-orang yang modelan kayak gini nih, siapa yang dia dukung? Hah? Pasti dia akan memusuhi penuh Islamnya, kan aneh. Goblok gak? Islam yang memuliakan Tuhan yang dianggap Tuhan tadi itu dimusuhi. Yang menganggap Tuhan mereka itu anak zina ditemenin. Itu gimana otaknya? Gimana cara dia kemudian berpikir? Masalahnya itu tempurung otak ada isinya gak sih? Kan gitu ya. Oke, sekarang kita melanjutkan di part kedua, di mana pembantaian penuh terhadap Monik, sang penjilat pantat Yahudi yang berusaha mengeksiskan ataupun mewujudkan entitas keyahudian ataupun Israel sebagai negara yang sah melalui kitab suci. Ini kan aneh ya. Anehnya di mana? Bentar lagi kita akan tanggapi. Kita langsung masuk ke dalam videonya. Let's go. Mana dia? Orang Yahudi mau tinggal di mana? Padahal secara sejarah kita tahu Israel itu adalah negara yang dilahirkan kembali. Dahulu dia adalah kerajaan Israel. Sejarah-sejarah. Dia adalah negara yang dilahirkan kembali. Kayak mana tuh? Dia ini pasti mau bilang Bani Israel itu adalah Israel. Salah coy. Rajanya siapa? Daud. Salomo. Ketika Raja Salomo berkuasa, Gaza itu termasuk wilayah kerajaan Salomo. Nah, lu kayak gini ngomongnya coba gini. Misalnya untuk negara yang mayoritas Buddha, untuk negara yang mayoritas Hindu, kira-kira argumen lu diterima nggak? Misalnya gini, pengesahan Israel sebagai negara. Apa? Israel ini adalah negara yang telah dinubuatkan di dalam kitab suci kami, gitu misalnya kan. Nah, tiba-tiba disuruh absahkan kepada negara yang mayoritasnya bukan agama Kristen, agama Buddha. Salomo yang mana? Kagak percaya gue cerita nih. Gue taunya Hindustan, Brahmana, Siwa, Krishna, Dewa Laksmi. Oke. Yang Buddha taunya Siddhartha Gautama. Kagak tahu Tuhan lu. Kagak tahu sejarah Salomo tuh. Mereka akan tetap nanya, kalau seandainya memang ini negara milik yang seperti yang kamu klaim, mana buktinya? Kapan pendirian bendera pertama dan diabsahkan? Mana mata uang pertamanya? Mana peta negara yang mengakuinya? Kan itu baru diabsahkan. Kalau lu bawa-bawa kitab suci, serius lu? Otak lu cuma segini doang? Gimana sih? Untuk eksistensi sebuah negara ya, pengakuan keabsahan sebuah negara pakai kitab suci. Pakai kitab suci. Sama kayak ini namanya membuktikan gini teman-teman. Sama seperti membuktikan hasil colongan pakai kitab suci. Misalnya gini. Misalnya gini, kita ngomong, apa buktinya bahwa motor Mio itu milik Anda dan Anda tidak mencolong dari si korban? Ya, kitab suci saya mengatakan motor Mio ini terkhusus bagi orang Kristen Jawa Barat. Misalnya, mohon maaf saya kaitkan Jawa Barat nih. Misalnya Kristen Jawa Barat. Tertulis bahwa Jawa Barat berhak memiliki setiap harta yang dia mau, misalnya. Ya berarti ini punya saya. Ini dihadiahkan Tuhan. Makanya saya ambil di musola kemarin kan.
Kagak ada. Untuk era modern ini membuktikan sesuatu itu bukti. Membuktikan itu motor Mio punya lo, BPKB, STNK, BPKB, STNK, ya, surat pembelian, nota pembelian, itu. Udah punya lu, kagak ada pakai kitab suci no. Ada aja, ada ya teknik duplak. Terus untuk keabsahan sebuah negara, ini negara yang berdiri baru karena apa? Udah dikasih sama Tuhan. Kagak ada. Pembuktiannya secara ilmiah. Karena kagak semua di seluruh bumi itu agama Abrahamik, agama Kristen. Bagi Jepang yang agama Shinto, lu mau ngomong apa? Salomo, Daud lo. Kagak ada yang percaya. Kagak ada yang percaya. Udah kita lanjut ya guys ya. Ada. Memang orang paling gabrul sedunia nih. Ini jelas sejarahnya. Saya setuju dengan sejarah Pak Irfan. Kita bahas sejarah. Nah, sejarahnya seperti itu. Gaza adalah kota warisan untuk suku Yehuda. Suku Yehuda itu sukunya Raja Daud. Sukunya Yesus Kristus. Ada di Yosua 15 ayat 47. Dasar hukumnya jelas. Legalitasnya Israel berdiri itu jelas. Resolusi 181 PBB. PBB membagi 2 tanah mandat Inggris. Pada saat itu petanya dinamakan apa? Palestina. Kenapa namanya Palestina? Karena seorang raja bernama Kaisar Hadrian, Raja Romawi, pada tahun 135 Masehi. Kan jelas ya? Saat PBB membagi, nama wilayah tersebut masih Palestina. Siapa duluan berarti? Hah? Selamat Mbak Moni, Anda telah membuktikan eksistensi Gaza sebenarnya. Ya. Sekarang dia keceplosan kan, dia bilang bahwa tanah itu telah dibagi, tapi di negara dan peta dunia mencatatkan bahwa itu namanya Palestina. Berarti gimana? Teman-teman? Coba nilai. Berarti siapa duluan ada di peta dunia, Palestina dan Israel? Palestina kan? Berarti bisakah kita simpulkan bahwa Israel ini adalah benalu, di mana dia merambat perlahan mengambil inang, ya kan? Untuk menunjukkan apa? Memanfaatkan tanah yang tak diakui agar kemudian diakui sebagai miliknya. Berarti ini merampas hak, ya kan? Dia bilang tadi, dia yang bilang sendiri loh. Tanah itu masih diabsahkan dan dinamakan masih dengan nama Palestina. Selamat datang di kebenaran yang diungkapkan oleh muncungnya sendiri. Masalahnya pembuktian dalam Joshua 1. Pembuktian masih pakai Alkitab. Sejarah daripada teologi itu sifatnya relatif. Bagaimana arti relatif? Gini teman-teman. Orang Hindu percaya nggak sejarah Kristen? Kagak ada yang percaya. Sekarang orang Kristen percaya nggak sejarah Hindu? Enggak. Orang Islam punya sejarahnya sendiri nggak? Punya. Lalu kenapa setiap agama itu harus percaya setiap sejarah orang lain? Nggak bisa. Kepercayaan masing-masing. Apa yang lu yakini ya udah sejarah menurut lu. Nggak bisa sejarah menurut agama yang lain. Tidak bisa. Kagak ada. Nggak bisa kayak gitu. Sejarah itu baru kemudian dikatakan absah dan absolut apabila tidak ada bantahan. Misalnya penemu bola lampu Thomas Alva Edison, tanpa ada bantahan, tanpa ada tesis penggugat, ya udah berarti absah sejarah tersebut. Tapi teologi campur, bertengkar di dalamnya. Kalau seputar teologi, artinya Hindu punya sejarah masing-masing, Buddha punya sejarahnya, Islam punya sejarahnya, Kristen punya sejarahnya, yang tak bisa saling melangkahi. Artinya membuktikan sesuatu menggunakan sejarah agama sendiri. Sejarah lu cuma lu aja yang yakini ya. Orang Hindu, Buddha kagak percaya sejarah lu. Gimana cara mikirnya nih orang? Untung bukan saya yang diundang. Kalau saya diundang gini saya bantah. Oi, lu bawa sejarah, kitab lu. Coba lu ngomong ke Buddha. Diam mereka. Lu serius mau ngomong ini sama gua? Gua kagak percaya agama lu. Kan gitu ya, teman-teman. Ada ya si Monik ini. Aduh, Monik sakit kepala kau sebenarnya Monik. Mengubah nama Yudea menjadi Palestine, Palestinia. Ibu kota Yerusalem diganti menjadi Al-Quds. Menjadi Aelia Capitolina yang sekarang kemudian menjadi Al-Quds. Sejarah jelas. Israel ada. Israel itu bukan negara dongeng, tetapi adalah peradaban yang panjang dengan sejarah yang jelas. Pertanyaan,
Udah panjang. Bukan negara Israel, itu Bani Israel. Gimana sih? Weh, ini orang nggak ngerti bedain Bani Israel sama Israel nih. Bani Israel itu nggak ada dulunya, masih manusia biasa sebelum Yakub lahir. Begitu Nabi Yakub lahir, dijuluki beliau dengan Israel. Ya, Israel. Hingga kemudian untuk keturunannya dinamakan Israel. Bukan negara, tapi kesukuan. Negara itu menyangkut tanah dan keabsahan sebuah tanah itu dinamakan negara. Ini ibaratnya gini. Nah, Israel itu, Bani Israel itu mau di ketiga kitab Abrahamik memahami bukan negara. Apa yang dipahami? Kesukuan. Suku keturunan daripada Bani Yakub. Gimana sih? Suku kesukuan daripada Bani Yakub. Tidak ada yang memahami Israel itu sebagai negara di awal, kagak ada. Ya, dinamakan Bani Israel itu karena lahirnya Yakub untuk keturunannya dinamakan dengan keturunan Bani Israel. Mau keturunannya pergi ke Jakarta pun ya Bani Israel. Lu mau bilang, wah keturunan Yakub ada di Jakarta, berarti Jakarta itu adalah negara Israel sekarang. Bani Yakub banyak. Kalau Bani Yakub itu melakukan transmigrasi, kalau Bani Yakub itu melakukan migrasi kemana-mana, apakah setiap negara yang ada Bani Yakubnya adalah Israel? Lu mau bilang itu? Ini Bani Yakub ya, Bani Yakub yang dijuluki sebagai Israel, akhirnya lahirlah tendensius penamaan suku namanya Bani Israel untuk suku, bukan negara, coy. Nah, lu mau bilang apa? Misalnya, Bang, apa? Ternyata Arab Saudi punya Israel. Kenapa? Ada Bani Yakub yang hidup dan berkelana ke sana dan punya anak banyak-banyak. Udah ribut lu. Gua geplak pale lu. Gua geplak pale lu. Ini menunjukkan apa? Yang dijelaskan dalam kitab dia, dalam kitab tiga Abrahamik ya, mau Islam, mau Yahudi, mau Kristen, Bani Israel itu tentang kesukuan, bukan kenegaraan. Bukan kenegaraan. Gimana Cing ini? Cing? Orang-orang kayak gini gimana kita buat Cing? Hah? Kita kasih hadiah aja bagaimana? Kasih hadiah? Kasih hadiah Cing? Kasih hadiah? Oke, gitulah Cing. Nah, kasih hadiah. Bagus. Mana dia? Bentar. Kasih hadiah. Kasih hadiah dia. Kasih bang. Orang kayak gini harus dikasih hadiah bang. Bagus. Kasih hadiah. Nggak tahu Bani Israel sama negara Israel ya. Bagus bang. Tepat sasaran abangku. Aneh-aneh aja ini orangnya. Bani Israel untuk suku dijadiin nama negara. Kalau pembuktian negara dan wilayah itu bukan kitab suci coy. Kayak tadi lu udah sebutin sendiri. Pertama namanya diabsahkan oleh seluruh dunia, Palestina. Kemudian merambat pelan-pelan, membentuk dinamakan Israel. Berarti yang pertama ada di tanah tersebut siapa? Orang Palestina. Bukan orang Palestina. Siapa yang pertama yang ada di negara tersebut? Sekelompok orang, manusia biasa yang disahkan tanah mereka tersebut dinamakan Palestina. Kalau negara, bukan kesukuan, itu tergantung. Sekelompok manusia yang ada di situ bukan suku Palestina, bukan. Tapi sekelompok manusia hamba Tuhan yang biasa, yang berbagai suku ada di situ, dan tanah yang mereka tempati dinamakan Palestina. Mau ada Yahudi di situ, mau ada orang Batak di situ, mau ada orang Melayu di situ, mau ada siapapun yang ada di situ, mau ada orang Arab Badui di situ. Wilayah tersebut dinamakan dengan Palestina. Wilayahnya bukan suku. Tapi Bani Israel berbicara kesukuan. Nama untuk keturunan daripada Yakov. Gimana sih? Susah banget gua. Mikir aja susah banget lu. Saya, kenapa Gaza selalu bermasalah? Kenapa selalu kita dari tahun Gaza 2000 sejak saya diundang ke TV One sejak 2021 urusan ini nggak beres-beres? Harusnya kita tarik dong. Penyebabnya apa sih? Oke, kalau ditarik ke sejarah rasanya program ini tidak akan pernah habis. Program ini selesai juga sejarah tidak akan pernah selesai. Saya jawab dulu ya soal bicara sejarah. Kalau Anda tadi mempertanyakan nasib 50 sekian tawanan ya di Gaza, bagaimana dengan nasib 2 juta warga Palestina di Gaza yang hidup dalam penjara raksasa? Saya jawab ya. Bagaimana orang Palestina mau mengakui juga Israel, kalau Israel pun juga tidak pernah mau mengakui Palestina merdeka? Benar. Perbandingan yang sangat tepat, Bang Maulana. Apa yang dikatakan?
Lu cuma khawatirin segelintir orang yang kecil yang ada di Israel. Bagaimana dengan tawanan yang banyak itu? Lu mau bandingin? Lu mau adu, misalnya ibarat gini, Bang Maulana ini kayak ngomong ke si Monik ya. Lu mau bandingin apa? Mau bandingin tawanan? Hah? Lu mau bandingin 1000 banding puluhan orang? Itu satu. Terus lu mau bilang apa? Soal tidak mengakui. Emang Israel sejak kapan mengakui Palestina? Sama aja. Jadi pembelaan lu ini nggak kena, kecuali Israelnya baik banget. Palestina nawan orang 50 orang. Israel kagak ada satupun, kagak ada. Oke. Luar biasa Israel, tepuk tangan. Ya. Terus Palestina tidak mengakui Israel, tapi Israel bersedih. Israel tetap mengakui Palestina. Negara yang kemudian baik banget mengakui Palestina, tidak pernah melakukan kapan itu melakukan keseparatisan, menolak Palestina. Nggak ada. Israel itu negara yang penuh kasih, anjay mabar. Kagak ada. Faktanya lu bilang bahkan lebih parah apa yang lu dukung. Israel lebih parah. Kalau tawanan lebih gila mereka. Kalau tidak mengakui, mereka lebih parah. Palestina tidak pernah menggugat perang di awal, tapi mereka langsung hajar bombardir masyarakatnya, sampai gereja lu aja, situs sejarah lu dihancurin. Kagak ada pikirannya tuh orang. Artinya kagak ada pikirannya. Gereja, situs sejarah kita aja yang Islam ya. Kita aja yang Islam berpikir gini. Ini ya, yang Islam. Wah, ini gereja yang udah terbangun semenjak zaman Belanda. Udah lama banget. Udah menjadi bukti sejarah. Apakah kita akan menghancurkan? Enggak, mikir-mikir guys. Paling kurang ini menjadi satu situs suci umat Kristen yang ada di Indonesia. Bukan gereja-gereja baru yang baru-baru mau bangkit, tiba-tiba nggak ada izin, tiba-tiba digugat. Tuh oke. Ini bukan soal itu. Ini berbicara tentang situs sejarah orang Kristen, tempat sucinya orang Kristen. Udah kuno-kunoan lah itu gereja, dibom. Datang modelan kayak gini malah dukung. Wah, gua geplak pale lu. Gua geplak pale lu. Yeah. Guys. Saya jawab boleh? Terus diam lu. Bicara lagi sejarah. Kalau bicara Israel, apakah orang Israel saat ini, orang Yahudi saat ini kelanjutan dari kerajaan atau orang Yahudi Israel kuno? Boleh saya jawab? Langsung dijawab boleh. Mantap pertanyaannya. Pertanyaan Bro Maulana, lu mau bilang apa? Hah? Bani Israel ataupun Yahudi ya? Yahudi ya, dari bangsa Yehuda. Apakah Yahudi sekarang itu kelanjutan daripada bangsa-bangsa terdahulu, Yahudi terdahulu, atau udah beda? Karena ada imigrasi, ada transmigrasi dan segalanya. Perpindahan makhluk ya. Perbedaan nasab. Arti perbedaan nasab kan ada yang namanya Yahudi perempuan menikah dengan orang Eropa. Ya apakah Yahudi? Ya enggak, kan nasab dari bapak kan gitu ya. Apakah ini masih murni seperti dulu? Enggak bisa. Bani Israel itu untuk suku, tiba-tiba jadi negara. Lu mikir dari arah mana? Benar, mantap pertanyaannya. Gas. Ada poin saja. Pertanyaannya yang pertama dari yang belakang ya. Apakah Israel dulu dengan Israel sekarang sama? Tentu saja sama. Tanahnya terletak di lokasi yang sangat spesifik. Utaranya Lebanon, dulu juga sama Pak. Tapi memang bukan Lebanon. Tirus, Sidon, itu semuanya kotanya masih ada. Di selatan, Gurun Sinai, masih sama posisinya Pak. Perbatasannya, Laut Mediterania, masih sama juga. Ketika, saya percepat aja nih. Ketika 70, Yesus lahir di masa kerajaan Romawi. Setelah itu 70 Masehi, Romawi menghancurkan kota Yerusalem, membuang orang Yahudi dari Yerusalem, ada yang diperbudak dibawa ke kota Roma. Dari sana mulai terjadi penyebaran. Setelah itu Romawi menjadi Kristen, masa Bizantium. Pada saat kemunculan Islam, Umar bin Khattab menyerang Yerusalem tahun 638 Masehi. Setelah itu berganti-ganti kekhalifahan Islam. Apakah orang Yahudi tergenosida? Tidak, masih ada tapi jumlahnya sedikit. Sampailah di Ottoman 400 tahun adik-adik menjajah tanah Israel. Masih ada orang Yahudi di situ. Setelah itu baru ketika Turki kalah perang 1917, tanah itu diberikan kepada Inggris.
begini, Mas Andro, gimana? Oke, kalau bentar. Kalau kita ikut logika Monik ya, seperti yang Monik katakan tadi, kalau kita ikut logika dia ya, itu bagi dia karena itu tanahnya Yahudi ya. Contoh gini, semua orang Yahudi saat itu lagi pengen jalan-jalan aja, main dia ke Medan. Orang Medan lagi pengen jalan-jalan, mainnya ke tempat tanah Yahudi tersebut. Nah, orang Medan dah ke sana, orang Batak dah ke sana, orang Yahudi dah ke sini. Bagi Monik orang Batak di sana Yahudi itu. Padahal di sana kalau Monik jalan ya pergi, tiba-tiba orang Batak ngomong, "Helai, gimana sih kau? Bagusnya sikit muka kau, tengok aku. Sudut mata kau tak enak kali ku pandang. Mau ku putarnya kepala kau sampai tembus ke lambung, mau kau? Mau ku luruskan usus-ususmu?" Tetap Yahudi, bagi dia Yahudi itu. Yahudi. Udah dibilang Yahudi itu kesukuan tadi. Bani Israel itu kesukuan, tiba-tiba dikaitin negara, kabrul kan lu. Ini negara Yahudi. Tempatnya nih wilayah ya. Wilayahnya ini ya, wilayah Yahudi nih, wilayah Yahudi. Orang Yahudi gabut, mainnya ke Medan. Orang Medan gabut, mainnya ke Yahudi. Siapakah orang Medan yang ada di Yahudi? Nggak disebut lagi Medan, tapi mereka adalah Yahudi. Padahal mereka ngomong, "Elai, bagus sikit muncung kau, Kutarik gigi kau panjang, mau kau kubuat datar gigi kau itu, mau." Tetap Yahudi bagi dia tuh. Yahudi yang ada di apa itu? Yang ada di Medan, yang lagi main ke Medan, Batak itu, Batak. Batak dia itu. Batak dia itu. Cina orang Yahudi udah sampai ke situ ya, baca Torah, pakai syal Medan, sinanggar tulo. Nah, gitu, itu jadinya tuh. Kalau kita ikut logika Monik nih. Kagak ada otaknya, kagak ada tahu cara mikir, dan nggak tahu cara mikir, sikit pun dia nggak tahu entah gimana cara berpikir tuh. Sekali aja Monik pakai otak loh bisa. Aduh, stres gua tengok lu Monik. Lanjut ya. Ceritanya logika kita ya, Mas Andro tinggal misalnya di Bogor, sudah ratusan tahun turun temurun. Tiba-tiba ada orang datang entah dari mana, ngerebut tanah Mas Andro karena 2000 tahun lalu ini tanah milik nenek moyangnya. Anda lawan tidak? Pasti dilawan. Mantap. Ini orang Islam. Kang Maulana ini orang Islam. Tengok otak orang Islam. Gimana lancarnya? Sama kayak orang mau bilang, lu udah punya rumah nih, BPKB, akte tanah jelas, semua jelas. Dia datang, ada kitab suci lah, nggak usah. Moyang saya dulu yang punya rumah ini, mana saya ambil balik. Kagak ada, nggak akan lu kasih. Lu jelas beli tanah, lu punya surat, notarisnya jelas, semuanya jelas, pendataannya jelas. Kagak ada lu mau ngasih. Atau gini, orang ketahuan nyuri, nyolong apa? Nyolong motor Mio. Ya, udah ditolong tuh motor Mio-nya. Begitu udah dicolong, kenapa lu nyolong? Kagak ada. Semua yang ada di tanah ini adalah milik kami. Kenapa? Kitab sucinya mengatakan, berbahagialah kalian, setiap harta yang diciptakan oleh Tuhan kalian adalah milik kalian. Mampus kita. Mampus kita. Rusak otak kita, keblinger otak kita. Lurus usus kita nih, mikir kayak gini nih. Pembuktiannya kitab suci, anjay mabar. Pembuktiannya BPKB no, STNK, nota pembelian. Ini pembuktian kitab suci telah menubuatkan bahwa motor Mio itu adalah milik kami. Jadi tolol Pak. Serius lo? Astagfirullah. Lihat nih kalau orang Islam langsung bisa mikir. Lu gimana sih pikirnya? Lu punya rumah lengkap dengan surat tanah, tiba-tiba ada orang yang gugat bilang itu punya nenek moyang, lu mau ngasih? Kagak ada anjir. Astagfirullah. Mantap kamu Lana, lanjutkan, luar biasa Anda. Boleh lagi saya jawabku, 2000 tahun lalu itu tanah nenek moyang saya. Percaya nggak? Masuk akal nggak? Memang Pak. Atau rumah Mas Andro tiba-tiba ada orang dari Gunung Salak. 500 tahun lalu ini kerajaan Pajajaran. Nah, orang-orang, boleh saya jawab? Orang masuk akal. Kacau balau dunia kalau begitu. Maksudnya Gini, jawaban dari rusak Bang otak kalau akal akten semua. semua. Sangat tidak masuk Boleh akal. saya- Coba bayangin. Negara kalau dipimpin orang Islam sejernih ini pikirannya. Kalau dipimpin oten rusak kepala. Jadi wajar lah kalau Islam mempertahankan mayoritas agar tidak minoritas menjadi mayoritas. Kenapa? Otaknya kayak gini.
Diundang di TV loh. Kalau udah diundang TV berarti compatible, otaknya bagus. Nah kan? Untung negara ini masih orang Islam, jadi otaknya masih benar. Kalau mereka nih, ada otaknya aneh-aneh aja nih. Entah gimana cara pikirnya. Jawab. Nanti semua orang bisa main klaim, ini tanah bapak 1000 tahun lalu milik kakek nenek moyang saya. Ya, Makan. Terus begini. saya ambil, Anda Mas pergi. Irfan. Masuk akal tidak? Nggak masuk. Akal, Bu. Baik. Kalau pakai pendekatan tekstualis agama, Tidak, itu saya tidak masuk, pakai Bu. sejarah. Sejarah apa? Sejarahnya bukan sejarah Karena dari ada pertanyaan juga, apakah orang Yahudi sekarang ini juga keturunan orang Yahudi 2000 tahun lalu? tadi itu saya juga sudah bilang pertanyaan. orang Yahudi di masa Ottoman saja masih ada, Pak. Betul, dan mereka hidup damai, tentram. Betul. Palestina, Setelah itu terjadi yang di namanya Maroko, mandat Inggris. di Irak. Mandat Inggris di- dulu nih, Pak. Kita ke mandat Inggris. Itu artinya Pada keberadaan saat mandat Israel Inggris itu hasil dibagi dari dua. kolonialisme. Yang Keberadaan Israel hasil dari kolonialisme, benar. Ketika Inggris ada di situ melakukan politik adu domba, ya udah lu rebut aja nih tanah kalian nih, anjay mabar. Jadi gini Bu, jangan lupa Anda baca Norman Finkelstein, sejarawan Yahudi Avis Ini Lane, ketawa tai Ilan kucing. Pape. Ilan Pape itu mengatakan dia orang Yahudi Perancis. Ya, boleh Dia saya mengatakan bicara? begini. Langsung dijawab saja, Mbak. Oke, Mbak orang-orang Moni. langsung Zionis. Nggak jawab, perlu pakai tapi izin lagi, Mbak, kalau kalau bicara Orang-orang demokrasi. Zionis pendiri Israel itu ateis, tidak bertuhan. Mbak Moni harus menjawab sesaat lagi. Kita harus Tapi jeda dulu di catatan ketika demokrasi. dia Mbak Moni, merebut- kita harus jeda dulu. Kalau bersama kami pemirsa. Panas ya guys ya. Ini iklan dulu ya, iklan. Siap tuh, kita lanjut. Oke, untuk part setelah iklan kita lanjutkan di video part 3-nya ya. Seru nih perdebatannya. Dimana Oten cara berpikirnya agak aneh-aneh nih. Berpikirnya agak aneh-aneh di era udah modern, masih bawa-bawa kitab suci. Misalnya di dalam kitab suci umat Islam. Umat Islam nggak pernah klaim. Islam bilang gini, Masjidil Aqsa adalah perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu miliknya orang Islam. Terjadi nggak? Terjadi, itu buktinya. Masih Masjidil Aqsa. Nggak pernah jadi warnet, nggak pernah jadi tempat PS2, main PS2 atau lapangan bola, enggak kan? Kecuali yang namanya klaim, kita datang, ternyata Masjidil Aqsa itu merupakan sinagognya Yahudi. Kita pergi ke situ bilang, "Woi, ini Masjidil Aqsa masjidnya, tempat Rasulullah." Kemudian, nah itu kita goblok. Tapi kita nggak pernah menggugat karena memang apa yang Allah katakan dalam Al-Quran semuanya terjadi. Contoh, Allah mengatakan Masjidil Haram milik orang Islam, menjadi perjalanan daripada Rasulullah untuk Isra Miraj. Nyatanya sampai sekarang jadi masjid. Karena apa? Allah udah klaim itu punyanya orang Islam. Ketika Allah klaim lagi, karena milik bumi ini miliknya. Itu Yerusalem, kota suci itu. Itu milik orang Islam. Apa? Masjidil Aqsa. Terjadi sampai sekarang. Kecuali Masjidil Aqsa adalah warnet. Kita pergi ke situ. Wah, warnet. Tapi nggak boleh berdiriin warnet di sini. Kenapa? Ini adalah Masjid Rasulullah. Nggak bisa. Tanah warnet itu harus ditanya. Kalau memang tanah yang sah, lu mau gugat gimana? Mau bawa kitab suci. Kalau mereka nggak percaya kitab suci, lu mampus lu. Sakit otak lu. Bebal kan? Nah. Oke teman-teman, kita lanjut di part ketiga. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk kemudian dibagi-bagikan ya reaction kita. Jangan lupa untuk support channel ini di rekening yang ada di bawah ini ya. Oke, jazakallah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.